Mendengar kata anime romance school life, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Jika kita bicara tentang anime bergenre romance school, pastilah anime tersebut memiliki segudang kisah romantis, serta dipenuhi dengan kisah cinta antara pemain utama dengan sang heroin, yang begitu menyentuh hati pada masa sekolah. Terutama bagi kalian para jomblo kayak gua, yang ingin punya pacar. Dengan menonton anime bergenre romance, dapat membuat kalian merasakan manisnya pacaran itu sendiri, sekaligus belajar bagaimana memahami perasaan pasangan lawan sejenis. Jir, jomblo akut. Sumpah, jomblo bisa gila sendiri. Nah, jika kalian sangat suka dengan anime romance, kali ini Anime Number One akan memberikan kalian video 10 rekomendasi anime school romance life bagian 1 yang sangat seru untuk ditonton. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang ke-10, Achikochi, tayang perdana Spring 2012. Berfokus pada pasangan cowok cewek SMA yang bernama Otonashi Iyo dan Miniwa Sumiki, yang nampak jelas banget dari gelagat Sumiki kalau dia suka sama Iyo. Tapi sayangnya dia terlalu tsundere dan gak bisa ngomongin perasaannya secara jujur. Iyo juga sama sekali gak menyadari apa yang dirasakan oleh Sumiki. Tapi, sehari-harinya mereka berdua tetap deket banget. Ditambah kelucuan, keanehan, keisengan, serta kegilaan tiga temannya, yaitu si Haruno Hime, Katashi Mayoi, dan Inu Sakaki, yang menjadikan ini anime menjadi sebuah anime komedi romantis yang manis, hangat-hangat, mengemaskan hampir di setiap episodenya. Oke, yang ke-9, Clannad, tayang perdana Fall 2007. Menceritakan kisah seorang murid SMA kelas 3 yang bernama Tomoya Okazaki yang dianggap orang-orang sekitarnya berandalan hanya karena si Tomoya ini sering membolos sekolah. Bagi Tomoya, kehidupannya saat ini terasa cukup membosankan sampai akhirnya pada suatu hari, dia bertemu seorang yang kurang percaya diri karena dia harus mengulang kelas karena sakit yang bernama Nagisa Furukawa. Dan sejak saat itulah, kehidupan Tomoya mulai mengalami perubahan drastis. Tomoya pun mulai melihat mimpi aneh di mana terdapat sebuah dunia, di mana di dunia itu hanya ada seorang gadis yang selalu sendirian. Lalu gadis itu mulai mencoba untuk membuat satu boneka yang terbuat dari sampah dan barang bekas yang dia kumpulkan. Jadi, intinya di anime itu terdapat dua dunia yang saling terhubung. Gitulah pokoknya ceritanya. Tabetai desu ka? Ah, sugge tabetai. Sou desu ka? Demo agenai desu. Daijoubu desu ka, Tomoya-kun? Oke, yang ke-8, Suki Gakire, tayang perdana Spring 2017. Anime ini menceritakan kisah cinta dua remaja SMP di tahun terakhirnya yang bernama Kotaro Azumi dan Akane Mizuno. Walaupun berada di SMP yang sama selama 2 tahun, faktanya si Kotaro dan Akane ini tidak saling kenal sebelumnya karena kelas yang berbeda. Namun yang namanya jodoh sih gak bakalan kemana ya. Kemudian, di tahun ketiga mereka dipertemukan di kelas yang sama dan dari situlah kisah romansa mereka dimulai. Jalan cerita sendiri cukup santai dan tidak terlalu tegang, menekankan pada bagaimana perjuangan mereka mengejar cinta pertama dan masa depan. Oke, yang ke-7, Watashi ga Motete Dousunda, tayang perdana Fall 2016. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Serinu Makai yang merupakan seorang cewek gemuk dan fujoshi. Dia juga seorang otaku yang senang dengan yaoi dan mengimajinasikan pria dalam hubungan yang romantis, baik fisik maupun nyata. Setelah salah satu karakter favoritnya terbunuh, Kai yang terkejut lalu mengurung diri di kamarnya selama seminggu. Dan ketika si Kai akhirnya keluar, dia menyadari bahwa dia tiba-tiba kehilangan banyak berat badan, menjadi langsing dan cantik. Setelah kejadian ini, 4 orang siswa di sekolah yang sama dengan Serinuma, Igarashi Yusuke, Nanashima Nozumu, Shinomiya Hayato, dan Matsumi Asuma, beserta seorang siswi fujoshi bernama Nishimashima, saling bersaing satu sama lain untuk menarik hati Serinuma agar mau dijadikan pacar. Meski saling bersaing satu sama lain, mereka justru malah menjadi teman yang saling membantu dan menjalani berbagai kegiatan. Anime ini selain menghadirkan komedi yang lumayan menghibur, juga syarat akan nilai moral yang mengenai penerimaan jati diri dan stereotipe akan penampilan adalah segalanya. Oke, yang ke-6, Koi to Uso, tayang perdana Summer 2017.
Anime ini bercerita tentang anak-anak yang telah berusia 16 tahun yang mendapatkan pasangan. Tetapi di anime itu, pasangan setiap orang itu sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan penghitungan kecocokan, hanya untuk meningkatkan tingkat kelahiran negara. Mereka yang tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk membangun keluarga bersama pasangannya yang ditetapkan akan menderita hukuman berat. Berfokus pada karakter bernama Yukari Nejima yang akhirnya menyatakan perasaannya kepada teman sekolah, sekaligus orang yang telah disukai sejak lama, yaitu Misaki Takasaki. Dan mengetahui bahwa ternyata Misaki juga menyukainya. Namun ketika dia berusia 16 tahun, sayangnya Nejima dipasangkan dengan gadis lain yang bernama Ririna Sanada. Ririna tidak begitu senang mendapatkan pasangan, bahkan dia tidak masalah membiarkan Nejima bebas berhubungan dengan Misaki, sehingga dia dapat mengetahui seperti apa itu cinta yang sebenarnya. Uso. 嘘。嘘。ごめんね。そっか、よかった。 Oke, yang kelima, Masamune-kun no Revenge, tayang perdana Winter 2017. Benci dan cinta mungkin terdengar clash, tapi percayalah, Masamune-kun no Revenge mengeksekusi hal tersebut dengan ciamik dan sangat menarik, bahkan kesan clash tersebut seakan hilang. Karena animenya sendiri menambahkan elemen-elemen lainnya di samping rasa benci, jadi cinta tersebut. Anime ini berfokus pada karakter bernama Masamune Makabe yang dulunya mantan korban bullying, membuktikan bahwa dengan tekad kuat ia dapat memutarbalikkan keadaan. Inilah saat baginya untuk membalas dendam kesumatnya terhadap Aki Adakaki, teman masa kecil yang pernah menolak cintanya mentah-mentah. 勝手にすれば？はいはい。そうだ。あの時の俺。 Oke, yang keempat, Itsutate Bokura no Koi wa 10cm Data, yang bernama Fall 2017. Antara cinta dan cita-cita, mana yang akan kamu pilih? Itsutate Bokura no Koi wa 10cm Data bukanlah anime dengan episode berjumlah belasan. Meskipun cenderung singkat, semua poin yang ada dalam anime bergenre romance school berhasil didemonstrasikan dengan baik. Anime ini berpusat pada Mio Aida dan Haruki Serizawa, di mana keduanya mempunyai minat dan keahlian di bidang seni. Mendekati kelulusan, keduanya yang sedang dalam masa PDKT dihadapkan dengan situasi sulit, di mana mereka harus mengorbankan salah satu antara cinta atau cita-cita yang mereka impikan. Impian yang dicita-citakan sayangnya harus dihantui dengan pengalaman mahit di masa lalu salah satu tokoh. Anime ini menyuguhkan cerita yang lembut dengan konflik yang pasti banyak kamu temui di anime manapun. Agak clash memang, tapi berkat karakterisasi yang kuat, Itsutate Bokura no Koi wa 10cm layak masuk list kamu. Aida Sensei. Oke, yang ketiga, Tonari no Kaibutsu-kun, tayang perdana Fall 2012. Anime ini berfokus pada karakter bernama Shizuku Mizutani, memiliki ambisi kuat untuk selalu menjadi peringkat 1 di kelasnya dan selalu menjaga nilainya agar selalu stabil. Sampai suatu hari, salah satu teman sekelasnya, Haru Yoshida, siswa ugal-ugalan yang putus sekolah karena ulahnya, datang di kehidupan Shizuku. Keduanya datang dengan persamaan, tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Dimulailah pertemuan mereka yang awalnya biasa saja menjadi sesuatu yang menimbulkan pertanyaan dalam benak Shizuku. Sebenarnya kita ini apa? Tonari no Kaibutsu-kun merupakan tontonan yang menyaksikan. Kamu bisa lihat bagaimana kocak dan kikuknya mereka karena sama-sama berada dalam status yang belum jelas. 何見てんだってね。はい、隠しない。お前は嫌いだ。どっか行け。あんたもね。 Oke, yang kedua, Ouran Koko Host Club, tayang perdana Spring 2006. Jika ditanya anime romance school apa yang langsung terlintas di pikiran, gua bakal menjawab Ouran Koko Host Club. Tayang pertama kali pada 2006 silam, tak membuat Ouran Koko Host Club terasa usang. Ada sebagai anime yang mengedepankan fan service dan banyak kehaluan menjadikannya sebagai salah satu maestro pada genre ini. Bahkan sulit untuk menemukan romance school dengan keintensitasan komedi yang sama. Anime ini berfokus kepada karakter Harufi Fujioka, siswa yang berhasil mendapatkan beasiswa di sekolah khusus kaum elit. Sayangnya harus ketiban sial. Tak kalah, ia secara tak sengaja menjatuhkan guci milik klub sekolah yang menangkap sebagai host club, di mana para anggotanya adalah alister dari sekolah tersebut. Siapkan diri kamu karena ada banyak banget adegan-adegan yang mengocok perut di dalamnya. Endingnya adalah poin plus dari Ouran Host Club. Jangan lupakan juga lagu opening dan closingnya, bikin candu. Hikaru, Kaoru. Ha! Oke, yang nomor 1, Gekan Shoji no Zaki-kun, tayang perdana Summer 2014. Gak perlu waktu lama buat kamu untuk jadi cinta sama anime ini. Konsep kesalahpahaman jadi sajian utama dan satu yang menarik. Di sini kamu bisa dapat banyak pengetahuan tentang membuat manga.
Jadi banyak hal yang bisa kamu ambil lewat sini. Chiyo Sakura dengan keberanian yang sudah ia kumpulkan bermaksud untuk menyatakan perasaannya kepada Umetaro Nozaki. Tapi si Nozaki ini sayangnya malah menganggap Chiyo cuma ngefans kemangannya. Ya, Nozaki adalah seorang mangaka lepas untuk majalah. Chiyo bahkan diminta untuk menjadi asistennya. Terjebak dalam kesalahpahaman ini demi mendekatkan diri dengan pujian hatinya, tentu saja Chiyo tak mampu untuk menolaknya. Cerita terus berlanjut dengan menghadirkan karakter-karakter lainnya yang membuat alurnya menjadi semakin hidup. Gekkan Shoujo Nozaki-kun adalah tontonan fresh dan paket komplit karena semua elemen di dalamnya saling melengkapi satu sama lain. 多分ダメだよ野崎くん、このまま漫画に使う気でしょ。間違ってたら全国レベルの恥だよ。 はい。 Oke guys, berikut adalah 10 rekomendasi anime di School Roman Life bagian 1 menurut anime number 1. Gimana guys, dari 10 best anime romance School Life ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada yang kurang atau kalian masih ada hal yang gak dimengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Sekian dari gua, dah.